Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana memilih laptop second untuk kalian yang mau membeli laptop second untuk keperluan sekolah ataupun kuliah, bahkan untuk keperluan kerja. Nah, di sini saya akan memberi tips tentang hardware-nya. Jadi saya memberi tips ini bukan yang lain-lain ya, tapi tentang hardware yang perlu kalian perhatikan saat membeli laptop second. Dan ini yang paling penting, karena kalau kalian tidak mengeceknya, nanti bisa rugi sendiri. Oke, hal yang pertama kita lakukan yaitu pengecekan ini di luar dari casingnya yang mulus atau tidak ya. Jadi untuk tampilan ini kalian bisa melihat sendiri. Ini tidak masalah dengan performa mesinnya, cuman kalau tampilannya lecet sini, kalian juga kurang suka. Langsung yang pertama kita cek yaitu speknya. Ini contoh. Jadi untuk kalian yang ditawari laptop dengan spek ini itu, nah kalian harus cek sendiri apakah spek itu benar atau tidak. Sekiranya penjual mengasih spek RAM 2GB, harddisk 500GB, nah kalian bisa mengecek sendiri dengan cara masuk ke Windows Explorer ini. Nah, ini di bagian komputer kalian klik kanan dan klik properties. Oke. Nah, di sini akan terbaca jumlah RAM kalian. Di sini RAM-nya terbaca 2GB. Jadi kalau penjual bilang 2GB dan di sini 2GB itu benar. Apabila tidak sesuai, kalian bisa menanyakan pada penjualnya. Oke, setelah RAM kita mencoba lihat ukuran harddisknya, yaitu ini dia. Nah, di sini bisa dilihat ini harddisknya 229 sama 68,2, ini totalnya 320GB. Nah, bisa juga dengan cara ini, klik kanan, klik manage. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kalian pilih disk management. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat di sini basicnya 298. Jadi harddisk itu kalau ukurannya seumpamanya 500GB itu yang terbaca tidak pasti 500GB ya. Pasti ada sedikit kekurangannya. Dan di sini 320 yang terbacanya 298GB. Ini. Oke, setelah kalian memastikan harddisk dan RAM-nya sudah, lanjut berikutnya yang kita cek yaitu kesehatan harddisk. Oke, kita lanjut ke kesehatan harddisk ya. Di sini kesehatan harddisk itu penting. Jadi kalau kalian membeli laptop itu harddisk harus 100% ya. Karena kalau harddisk tidak 100% itu dipastikan laptopnya sudah bermasalah di bagian harddisk. Jadi kalian mending urungkan niat kalian kalau harddisknya tidak 100%. Nah, untuk mengeceknya kita membutuhkan aplikasi tambahan yaitu seperti harddisk Sentinel. Nah, ini dia. Kita buka, kita klik yes. Nah, kalian bisa lihat di laptop yang saya cek ini kesehatannya sudah tidak 100% nih, yaitu 97%. Nah, untuk kinerjanya masih sempurna, yaitu 100%. Jadi laptop yang bagus itu kesehatannya juga harus 100%. Walaupun di sini ada tulisan sempurna, tapi kalau kesehatannya tidak 100%, ya itu bisa buat jadi bahan pertimbangan kalian untuk tidak jadi membelinya. Oke, bisa dilihat di sini ya. Dan kalian bisa track record suhu. Di sini suhu maksimal itu sampai 55 derajat. Itu artinya laptop yang kita gunakan ini sudah bisa dibilang sangat panas ya. Ini dia. Oke, kalau kalian sudah mengecek bagian ini, kita selanjutnya cek keyboard. Nah, keyboard ini kita bisa mengeceknya menggunakan aplikasi juga, yaitu aplikasi Keyboard TS. Ini dia.
Ini kita buka. Nah, ini tampilan keyboard test. Nah, jadi fungsi keyboard test ini untuk mengecek keyboard kita sehat atau tidak. Dan untuk kalian yang keyboardnya bermasalah juga, kalian bisa ngecek ini. Dan ada juga video saya yang di sebelumnya itu bagaimana cara menservis keyboard yang error. Oke, kita kembali ke sini. Jadi keyboardnya kita cek satu-satu. Kita coba ya. Nah, ini. Jadi keyboard yang benar dan nggak bermasalah itu ketika kita pencet dia akan merah. Ketika kita lepas dia akan kembali hijau. Itu tanda keyboard yang bagus atau tidak error. Nah, kita coba satu-satu. Jadi mencetnya jangan takut, jangan gini aja, enggak apa-apa. Keyboard emang begitu. Jadi nggak usah takut untuk ngecek secara bisa dibilang agak kasar gitu ya. Karena nanti dia kalau ada yang error bisa ketahuan. Nah, seperti ini enggak apa-apa. Oke. Di sini bisa dilihat semuanya normal. Oke ya. Nah, kalau kalian sudah mengecek keyboard ini ternyata normal, nah, berarti sudah menjadi poin lagi untuk kalian bisa melanjutkan pembelian. Oke, setelah keyboard kita lanjut ke baterai ya. Nah, baterai di sini saat kalian mengeceknya bisa dilihat. Nah, ini tidak ada baterainya. Jadi tulisannya no battery is detect. Nah, untuk melihatnya kalian waktu cek itu dikira-kira saja. Jadi baterai itu ketika kalian ngecek sampai 1 jam, ini bisa dicek kalian terakhir ya. Jadi sebelum kalian ngecek yang lain, kalian lihat dulu indikator baterai ini berapa persen dan lihat jamnya jam berapa. Nah, ketika kalian terakhir ngecek, dilihat baterainya tinggal berapa persen dan jamnya jam berapa. Nah, di situ kalian bisa estimasi sendiri masih berapa lama baterai itu menyimpan. Nah, bagusnya itu kalau laptop second itu ya 1 jam sampai 2 jam itu masih dibilang standar ya. Bisa dibilang layak untuk laptop second. Selanjutnya yaitu WiFi. Nah, jangan lupa WiFi ini. Nah, kadang kalian cot itu tidak memikirkan atau tidak mengecek seperti ini yang simpel-simpel ya. Nah, jadi kalian bisa mengecek untuk WiFi ini apakah terbaca atau tidak dan bisa connect atau tidak. Itu simple. Oke, selanjutnya yang perlu dicek yaitu suhu dari laptop ya. Jadi laptop ini kan ini buat laptop yang lama-lama ya, khususnya yang ada fan-nya, ada kipas. Kalian ngecek itu biasanya kan memakan waktu sampai 1 jaman ya. Nah, kalian bisa cek di sini atau di bawah sini itu terasa sangat panas atau hanya biasa saja hangat atau apa ya. Kalau dia terlalu panas berarti laptop itu di sirkulasi udaranya bermasalah. Kalian bisa cek ini di lubang ini, kalian rasakan anginnya, suhunya biasa saja atau terlalu panas. Kalau terlalu panas atau bahkan tidak ada udara yang keluar, itu berarti ada masalah pada pendinginnya. Bisa jadi fan-nya tidak muter karena kotor atau rusak. Nah, jadi itu bisa buat penilaian kalian mau dilanjut beli atau tidak. Saran saya pilih yang normal saja. Nah, ini. Nah, itu tadi hal-hal yang mendasar yang perlu kalian cek sebelum membeli laptop second agar kalian tidak tertipu atau tidak merasa tertipu. Jadi ketika kalian sudah mengecek di tempat, nah kalian harus memastikan bahwa laptop tersebut benar-benar sempurna ya. Nah, setelah perjalanan pulang dan di rumah atau beberapa hari kemudian terjadi masalah dengan laptop tersebut, nah itulah elektronik. Jadi kalian atau penjual sendiri
tidak tahu kalau itu bakal rusak setelah kalian beli, dan kalian jangan mengira kalau kalian ditipu, karena elektronik itu tidak bisa dipastikan kapan dia rusaknya, kapan dia akan error. Jadi lepas hari itu juga kalian juga tidak akan tahu kalau itu akan rusak. Jadi silakan omongkan baik-baik kalau ada masalah ke belakangnya, atau bisa kalian minta garansi. Biasanya laptop second itu seminggu atau 1 bulan dari masa pembelian. Nah, untuk mengecek yang kelihatan kalian pasti sudah tahu sendiri. Contohnya kayak LCD sini. Jadi LCD yang bagus itu yang tidak ada garis-garisnya atau panu. Panu itu seperti titik-titik putih yang ada di LCD. Nah, untuk seperti itu kalian bisa sendiri. Nah, ini LCD-nya masih bagus, nggak ada cacatnya. Oke, demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang baru bergabung untuk bantu channel ini supaya lebih berkembang dengan cara klik tombol subscribe-nya dan bagikan. Oke, apabila ada yang mau tanya silahkan tinggalkan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.